Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi, yang mengelola kehidupan kita, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat untuk berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas dan begitu banyak. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua yang hadir di kajian Wasal Ilmu Kajian Ngaji. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, pada kesempatan sore hari ini, Insya Allah di hari ke-28 bulan Syawal 1443 Hijriah, kami sangat bergembira sekali dapat berkumpul, bermuajahah secara offline dan online, ya, khusus bagi jemaah Masjid Baitul Ihsan yang berlokasi di Komplek Puri Dago Mas Antapani, Kota Batu. Ahlan wa sahlan pada jemaah sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini di Masjid Baitul Ihsan, Komplek Puri Dago Mas Antapani, Kota Batu. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan semuanya dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kurang lebih selama 2 tahun gitu ya, kita tidak mengadakan kajian secara offline, dan alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan thalabul ilmi bermuajahah langsung dengan gurunda tercinta kaum karom Al-Ustaz Abdurrahman Dani hafizahullah taala. Dan alhamdulillah juga setelah 2 tahun kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan bersama-sama mengikuti kajian pada sore hari ini. Dan alhamdulillah Ustazuna Abdurrahman Dani sudah hadir di tengah kita di Masjid Baitul Ihsan ini. Dan jemaah sekalian bagi yang sudah hadir melalui online, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Insyaallah kita akan mengikuti kajian ini sampai dengan selesai menjelang maghrib nantinya. Untuk itu pada Ustazuna Abdurrahman Dani insyaallah yang akan memberikan materi menjadi pasangan hidup sehat dan subur, Masya Allah ya. Jadi materi yang sangat jarang sekali dibahas di majelis-majelis. Alhamdulillah, baik Masjid Baitul Ihsan bekerjasama dengan kuasa ibu kerja mengaji dan akan menghadirkan Ustazuna Abdurrahman Dani untuk membahas, menyampaikan materi tentang menjadi pasangan hidup sehat dan subur. Untuk itu kami persilakan waktu dan ibadah. Tafadhol masykurannya Ustaz. On Kang Jay, mic yang di Ustadz belum di on. Kita akan melanjutkan kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Al-Kasih. Dalam serial kajian ini kita akan
mengupas satu tema kelanjutan dari tema-tema sebelumnya, yaitu menjadi pasangan hidup sehat dan subur. Kenapa kami bicara demikian? Karena sebenarnya antara kaitan hidup sehat dan juga kesuburan pasangan hidup itu masih satu lingkup terkait dengan makanan. Itu faktor yang terbesar. Dan sebenarnya nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanyai, akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana nanti pertanyaannya, alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Diri Anda semua tubuh yang sehat. Asalnya kita dalam kondisi sehat, al-afiyah. Nah, sehingga apa kesehatan terkait kesehatan nanti akan ditanya. Ya, bukankah telah kujadikan bagi diri kalian kesehatan? Itu asalnya. Nah, jika ada di antara kita sakit-sakitan karena perbuatan kita sendiri, maka nanti akan ditanya juga. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan nanti pada satu saat nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya tentang apa? Tentang kenikmatan. Akan ditanya. Termasuk kata Ibnu Qayyim rahimahullah itu apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat kita akan ditanya untuk apa kita sehat. Kita sehat ya untuk istiqamah ibadah. Kita sehat ya untuk ketakwaan sama Allah, bukan sehat untuk bermaksiat. Nah, kemudian yang sudah diberi kesehatan dan kita tidak syukuri kesehatan tersebut, akan tetapi apa? Kita kufuri nikmat sehat dengan apa diantaranya? Dengan kita menjerumuskan diri kita ke dalam malapetaka. Ya, sehingga kita akhirnya apa? Sakit. Nah, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban ya di yaumul qiyamah nanti. Orang yang melakukan Allah jami'an, sekali lagi, maka untuk menjadi memiliki tubuh yang sehat, Allah jadikan perantara sebab. Bagaimana orang yang sehat tetap dalam kondisi sehat. Ya. Dan kenapa orang sehat menjadi sakit? Karena ada perantara sebab. Dan orang sakit kemudian sembuh karena ada perantara sebab. Dan ini Allah jadikan sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Ketika seseorang menafikan sebab, meniadakan sebab, menolak sebab, maka dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Syekh bin Sa'id rahimahullah. Lalu termasuk ada pelajaran akidah. Termasuk ada pelajaran akidah. Sebagaimana seseorang tawakal, ia akan dikatakan hakikatnya tawakal kecuali jika dia menyandarkan hati dia kepada Allah, kemudian dia mengambil sebab. Kalau ada seseorang bertawakal, tapi dia tidak mengambil sebab atau menafikan sebab, maka dia telah mencela hikmah Allah. Ya, hakikatnya tawakal harus mengambil sebab. Kalau dia tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengambil sebab, dalam bahasa Arab dinamakan dengan istilah tawakul, yaitu berpasrah kepada Allah tanpa mengambil sebab. Ini adalah termasuk tawakal yang cacat. Karena Allah jami'an, orang yang sehat asal hukumnya sebenarnya kita dilahirkan dalam keadaan kita sehat al-afiyah. Itu asalnya. Nah, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan Nabi SAW, ketika nanti dia kemudian kita akan ditanya alam nusihha laka jismak, bukan kata aku jadikan kepada diri Anda itu apa? Tubuh yang sehat. Ini asalnya. Dan kemudian ketika kita sehat jadi sakit, wah, tentunya juga karena sebab. Sebab terbesar yang merupakan sebab dari luar, yaitu apa? Sebab dari luar banyak. Di antaranya apa? Cuaca.
polusi, ya. Kemudian juga kalau bahasa modern sekarang ada virus, bakteri, jamur, ada patogen misalkan. Tapi faktor dari luar yang terbesar yang menjadikan sebab seorang sehat atau sakit yaitu adalah makanan. Ya, dokter klasiknya ataupun dokter modernnya sepakat bahwasanya makanan ini hampir sekitar 90% lah yang menyebabkan penyakit. Nah, ada pun faktor dari dalam, ya, faktor dari dalam banyak. Di antaranya ada yang mengatakan genetik, ya. Di antaranya ada yang mengatakan faktor-faktor begitu banyak. Alhasil faktor terbesar kalau dari dalam, faktor indaranya adalah psikis kita, ya, 90% terkait dengan sehat dan sakit. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi faktor dari luar bergabung penyebabnya dengan faktor dari dalam menjadi satu, maka akan menjadi apa? Semakin potensi seseorang tersebut terkena penyakit. Semakin menjadi potensi orang tersebut, semakin parah sakitnya. Contoh terjadi, kita ambil contoh tidak jauh-jauh kemarin seperti di musim pandemi. Ketika di musim pandemi, ya, tubuh yang sifatnya dingin lembab, mereka adalah tubuh yang sangat potensi terdampak COVID. Karena COVID ini, ya, virus, bakteri, jamur dalam bahasa kedokteran modern, ya, yang mereka ini patogen ini sangat suka dengan media dingin lembab. Jika tubuh dingin lembab, maka sangat potensi terkena COVID. Nah, ini pembahasan kedokteran klasik. Nah, kita aplikasikan di zaman kita. Gak heran kalau di masa dahulu, awal-awal muncul COVID, ada pernyataan. Orang yang sudah terkena COVID, gak akan kena COVID kedua kali. Ternyata uji coba ini gagal. Bahkan ada yang berdampak COVID, kena COVID, 5 varian sudah dicicipin semua. Omega sudah, Delta sudah, Zeta, Alpha sudah, Zeta sudah, Omicron sudah, yang gamanya sudah, semua sudah dicoba. Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata teori orang yang kena COVID sekali jangan kena berikutnya, ternyata nggak bisa, nggak jamin. Orang yang kena COVID ternyata bisa berulang-ulang. Bahkan kenapa kok bisa orang yang sudah divaksin, bahkan sudah di booster, kena COVID juga? Berarti tanda tanya, apa yang menjadi hal ini menyebabkan infeksi berulang, ya, menyebabkan COVID berulang, bahkan dijuluki long COVID? Penyebabnya ternyata dari semua sifat yang terkumpul adalah sifat tubuh dia dingin lembab karena makanan. Ya, kemudian akan menjadi faktor terbesar, dia akan menjadi korban dari apa? Faktor dari luar makanan, faktor dari dalam, dia semakin takut, panik berlebihan, khawatir berlebihan. Ya, akan menjadi diserang dari luar dan dari dalam. Makanya ketika ada COVID, bukan bimbingan Nabi SAW kalau dipraktekkan seperti di zaman kemarin untuk apa? Menakut-nakuti umat manusia. Ditakut-takutin, di alun-alun, dipasang peti mayat dengan pocongan. Barang siapa yang keluar tanpa pakai masker, ya jangan nyesel kalau jadi seperti pocongan ini. Ini bukan bimbingan Nabi. Kemudian misalkan keliling dengan ambulan tanpa orang, tanpa isi, dengan sirine dibunyikan. Ini termasuk teror. Nah, nggak boleh. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, ya, basyiru wa la tunafiru, taisiru wa la tu'asiru. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang membuat manusia takut dan kabur. Permudah urusan manusia dan jangan dipersulit. Ini di antara contoh bahwasanya di antaranya ada sebab-sebab orang yang sehat kemudian sakit. Nah, yang kita bahas di sini, kita akan membahas seperti apa? Seperti orang yang sehat, ya, kemudian sakit. Di antaranya sakit seperti
atau gangguan kesehatan seperti kesuburan, gangguan kesuburan itu termasuk gangguan kesehatan. Ya, nggak bisa disebut penyakit, tapi termasuk apa? Gangguan kesehatan. Itu ada yang normal di dalam tubuh dia. Sebenarnya penyakit kesuburan, penyakit yang lainnya juga ya masih satu paket, ya satu lingkup, rata-rata karena makanan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa? Khusus tentang kesuburan. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak di antara saudara-saudari kita ya yang di antara mereka Allah masyaallah sekian tahun mereka belum punya turunan. Dengan izin Allah dengan cara yang simple, cara yang mudah, ya efektif, efisien, ekonomis, dengan izin Allah ya bisa punya keturunan. Ya. Wah, ini rahmatullah jami'an. Sekarang coba kita tadabburi, ya. Kita tadabburi apa sebab seseorang tidak subur, laki-lakinya atau perempuannya. Nah, jangan serta-merta menyalahkan ada riwayat kakeknya mandul. Ada riwayat ya dan seterusnya apa? Dia sedikit keturunan. Nah, jangan disalahkan serta-merta keturunan. Ya, tapi salahkan diri kita dari apa yang kita makan. Itu diantaranya. Makanya seringnya ya seperti wasiat dokter Yunani, Romawi, klasik, ya Hippocrates mengatakan jadikan makanan Anda sebagai obat. Ya obatnya kita ya dari makanan tersebut. Sebagaimana kami telah coba, hanya dengan makanan, dengan izin Allah, disiplin 2 bulan, ajib. Ternyata ya ba'dallah dia bisa hamil. Ya pasangan suami istri. Mau yang masalah itu pasangan suaminya, mau yang masalah istrinya. Nah, tanpa harus menyalahkan salah satunya. Ini kamu ini yang mandul ini. Bukan kamu. Nah, gak perlu pertengkaran. Ya, alhasil ya kalau dilihat dari gejala misalkan dari periksa laborat, dari kesehatan spermanya, dari juga hormon wanitanya, estrogen, progesteron dan lain sebagainya, ya alhasil ya tidak menjamin terkadang. Terkadang ada sebagian kaum wanita hormonnya nampak penelitian normal, tapi tetap dia nggak hamil. Ternyata ada sebab yang lainnya. Di antara sebab yang lainnya adalah dimernya terlalu tinggi, ya kekentalan darah yang terlalu tinggi. Subhanallah ajib. Nah ini rahmatullah, jangan perlu kita ulas. Nah, ya pasangan suami istri kadang kalau nggak sabar nggak punya anak, akhirnya timbul perceraian. Timbul perceraian, persengketaan, padahal masalahnya yang jadi masalah bukan salah satu dari mereka, dari pasangan tersebut, tapi salah satunya ya kebiasaan pasangan tersebut sebelum menikah dan sesudah menikah yang apa? Terjadi akumulasi dari kebiasaan makan yang buruk. Nah, maka di antara solusinya pertama sabar tanpa harus mencela salah satu pasangan, kedua cari solusinya, di antaranya solusi yang terbaik perbaiki pola makan Anda, ya kaum suami dan istri. Nah, dan ini rahmatullah jami'an yang sudah kami terapkan pada beberapa pasangan dengan izin Allah, tidak pakai hitungan lama, 2 bulan rutin rata-rata sudah menghasilkan hasil yang sangat memuaskan tentunya apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita akan bahas, kita kupas insyaallah lewat papan tulis ya. Kita akan bahas bagaimana kronologi seringnya pasangan ini kok bisa ada masalah kesuburan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Pertama, kita hadirkan beberapa ayat
beberapa ayat untuk bisa mentadabburi apa yang akan kita ulas. Ya, apa yang akan kita ulas. Barakallahu fiik. Volumenya kurang tinggi nggak? Kayaknya kurang besar. Bismillah. Baik. Sering kita ambil dari ayat dan hadis yang kita ulang-ulang, dan ini menjadi apa? Landasan pembahasan kita. Pertama kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadabburi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah telah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ini ayat yang pertama. Ya. Allah berfirman, dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka kalau makan, ya, mereka menikmati makanan tersebut sebagaimana binatang ternak makan. Coba bayangin. Berarti kita nggak diajarin makan kita seperti mereka, ya kan? Nah, kemudian firman Allah yang berikutnya, ya, diajari juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita kalau makan. Ya, Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'amih. Baik. Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Harus dilihat nih, makanan dimakan bikin sehat atau bikin sakit. Ya, halal apa haram? Ya, bikin sehat atau sakit. Maka dia makan pantangan bagi dia apa bukan? Perlu lihat. Makanan dimakan dikonsumsi di jam organ seperti apa? Ya, makanan yang dimakan lihat kombinasinya. Ini kalau pembahasan klasik sangat detail. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, wa kulu washrabu, terus wala tusrifu. Ya, dan makanlah kalian dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini ada konsep. Ya, ada konsep. Ya, dikatakan oleh sebagian para ulama klasik, ya, ulama pendahulu kita dari sebagian salaf mengatakan apa? Bahwasanya pada ayat ini, termasuk dikatakan oleh Imam Suyuti juga, pada ayat ini ada separuh dari ilmu kedokteran. Ada pada ayat ini. Kemudian juga Al-Qurtubi, apa kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya? Ya, dia mengatakan, seandainya Hippocrates hidup dan tahu tentang ayat ini, ya, kemudian dilanjutkan sama hadis Nabi SAW, yang Nabi mengatakan apa? Thuluthun li ta'amih, ya, li ta'amih, nah. Kata Qurtubi, ketika Nabi menyampaikan makan sepertiga untuk apa? Makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya. Apa kata Qurtubi? Seandainya Hippocrates tahu pembagian tentang ini, niscaya Hippocrates akan terkagum-kagum dari syariat Islam. Hippocrates 700 tahun sebelum Nabi lahir, sekitar 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, kira-kira.
Nah, wah ini ucapan Al-Qurtubi. Dan sekali lagi konsep berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia sebenarnya nggak butuh banyak makan. Semakin banyak makan, semakin apa? Membuat dia mudah sakit. Makanya makannya kita itu kata Ibnu Qayyim dibagi menjadi 3 kebutuhan makan kita. 3 kebutuhan makan kita. Yang pertama apa? Martabatul hajah, kebutuhan primer. Yang kedua adalah martabatul ziyadah, sekunder. Yang ketiga adalah martabatu al-fadlah, yaitu tersier. Nah, kalau dilihat dari ini, kebutuhan primer kita, makan kita itu seperti apa? Kalau dilihat dari hadis ini, ya, makanan kita sebenarnya cukup apa? Luqaimat hatta yuqimna sulbah. Beberapa suap sampai tulang punggung itu tegak. Sudah cukup. Itu kebutuhan primernya kita. Makan sampai tulang punggung tegak. Ya, itu cukup. Kemudian kebutuhan sekundernya kapan? Kata Nabi apa? Fa in kana la mahalah, kalau ternyata beberapa suap dia masih nggak mencukupkan diri, nafsu masih besar, ingin tambah, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Dikasih rukhsah sama Nabi. Maka ini termasuk kebutuhan apa? Sekunder di sini. Kalau tersier apa? Cukup sampai apa? Beberapa suap, ya, suapan yang sampai tulang punggung tegak. Tulang punggung tegak. Nah ini hukum asalnya. Untuk tersier apa? Tersier ini seperti apa? Ngemil. Ya, kata Ibnu Qayyim, walaupun Ibnu Qayyim nggak menyebutkan landasan dalilnya, Ibnu Qayyim hanya menyimpulkan bukan kebiasaan Nabi SAW ngemil. Nah, barakallahu fikum. Ini hukum asalnya, standarnya kita seperti demikian. Ya, standarnya kita seperti demikian. Ini tadi hadis Nabi, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa? Perlu dilihat semua konsepnya kita. Kita makannya berlebihan apa enggak, seperti apa kita makan. Kemudian tadi lihatlah makanan dimakan, lihat halal haramnya, bikin sehat atau bikin sakit, bikin subur atau bikin mandul. Dalam hal ini kita akan bahas nih. Ya, kemudian sebagai pantangan apa bukan, di jadwal organnya apa bukan, kombinasinya benar apa enggak, itu perlu kita bahas. Baik. Yang berikutnya, setelah kita tahu penyebab-penyebabnya, kalau hal-hal yang tadi, konsepnya tadi tidak kita amalkan, timbullah masalah kesehatan, timbullah penyakit, timbullah gangguan kesehatan. Ya, timbul gangguan kesehatan. Nah, tadi sudah kita sebutkan, kalau ternyata kombinasinya kacau, pantangannya diterjang, kemudian nggak peduli halal haram, semuanya tadi nggak dipedulikan, fal yang duril insanu ila ta'ami, timbullah masalah kesehatan. Ya, timbul masalah kesehatan. Contoh kita ulas sekarang, ya, asal hukumnya, ya, manusia itu seperti ini dalam kondisi apa? Normal. Sehat al-afiyah. Ya. Sehat al-afiyah. Ini asalnya manusia. Makanya nanti ditanya, ya, dimintai pertanggungjawaban. Apa pertanyaannya? Alam nusihha laka jismak. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Bukankah telah kujadikan bagi tubuh kamu itu kesehatan? Ini asalnya. Kita sehat. Tetapi kalau kita sering katakan kombinasi panas, ya, ketemu dengan panas atau dingin, sering ketemu dengan dingin, di sini akan muncul masalah kesehatan. Jadinya apa? Muncul penyakit sifatnya panas. Penyakit panas. Kalau dingin ketemu dingin, muncullah penyakit sifatnya dingin.
Coba konsep simpel. Nah, kalau panas ketemu panas, penyakit panas, maka perlu makanan minuman yang sifatnya apa? Herbal, makanan, minuman sifatnya dingin. Sehingga apa? Biar kembali ke titik normal. Sebaliknya ini perlu apa? Perlu panas. Biar kembali ke titik normal. Ini konsepnya. Nah, makanya sering kita jaga apa? Di sini panas ketemu dingin. Ya, panas ketemu dingin selalu dijaga. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini rahmatullah. Makanya Imam Bukhari sering berwasiat, bahkan menjadikan babnya dalam judulnya, dalam sahihnya, ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, ya judulnya hampir mirip-mirip yang semakna. Kalau Imam Bukhari jelas-jelas membuat judul, ya kata beliau, bab al-jama' ya bab al-jama' baina al-lawnaini fil akli bimarrah. Ini Imam Bukhari membuat judul yang sangat jelas sekali, ya. Kata beliau, bab mengkombinasi dua sifat, dua warna dari makanan sekaligus. Coba. Nah, sama imam yang lain juga gitu. Ini ulama tahun 100-an, 200-an Hijriah. Tahun 700 Hijriah seperti apa? Ibnu Muflih, ya, membuat judul yang lebih mengkerucut lagi. Apa kata beliau? Faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati, ya, bidaf'i kulli syai'in bididdih. Coba. Kata beliau apa? Bab mengobati penyakit, menjaga kesehatan dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jelas. Di antaranya ini berpasang-pasangan. Nah, segala sesuatu berpasang-pasangan. Ima berpasang-pasangan dari makannya biar tetap dalam kondisi normal, apa atau dari sisi apa? Kalau sudah punya penyakit, diterapi dengan pasangannya. Nah, ini ima di sini berpasang-pasangan. Kalau ternyata konsep ini dilanggar, ya, berpasang-pasangan dilanggar, terjadilah masalah kesehatan. Sekarang kita akan bahas masalah kesehatan yang ingin kita konsen di sini tentang masalah kesuburan. Ya, ada apa dengan kesuburan? Dan kadang muncul masalah-masalah pada kaum wanita, sangat banyak sekali masalah-masalah dibanding kaum pria. Nah, kaum wanita memiliki organ terkait dengan kehamilan lebih banyak dibanding kaum pria. Ya, laki-laki nggak punya rahim. Ya, wanita masih punya apa? Ovarium, indung telur, masih punya salurannya. Terus dinding rahim bisa tebal, bisa tebal, bisa tipis, bisa normal. Kemudian masih ada alat vital wanita. Yang alat vital wanita bisa jadi terjadi di situ keputihan. Laki-laki nggak ada ceritanya keputihan. Nah, alat pada wanita itu lebih lengkap, lebih banyak, sehingga apa? Yang dirawat, yang diperhatikan juga harus lebih banyak. Makanya yang sering mandul rata-rata adalah kaum wanita. Masalah kemandulan. Kenapa? Karena banyak organ yang perlu diperhatikan. Coba sekarang kita lihat pada kaum wanita. Ya, kaum wanita, katakan kaum wanita ini punya rahim. Ya, permisi ya, punya rahim. Innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk apa? Menyampaikan al-haq. Ya, Nabi juga bersabda yang demikian pula, ya, mengingatkan bahwasanya al-haq harus disampaikan. Termasuk ini al-haq. Bukan pelajaran apa? Pelajaran vulgar, tapi apa? Al-haq harus disampaikan. Di sini wanita ada rahim. Kemudian juga di sini ada indung telur. Ada tuba falopis salurannya, di sini ada indung telur. Ya, permisi. Di sini ada alat vitalnya. Nah, ada alat vital. Kemudian ada beberapa hal
yang menyebabkan kaum wanita mandul. Ya, penyebab yang dari awal bisa jadi penyebabnya di sini alat vital. Kenapa? Permisi. Jika alat vital ini kelembapan terlalu tinggi. Kelembapan terlalu tinggi. Ya. Kemudian keasaman terlalu tinggi. Kelembapan terlalu tinggi kenapa? Karena kebanyakan makan panas lembab. Ya, kalau kelembapan terlalu tinggi, kadang terjadi apa? Keputihan. Kalau lendir terlalu banyak di sini, kemudian permisi, terjadi proses hubungan intim dan sperma masuk, apa yang terjadi? Sperma akan berusaha menembus lendir yang terlalu banyak. Bisa jadi sperma belum masuk rahim, sudah nggak bisa jalan di liang alat vital wanita. Bisa mati di sini. Bisa jadi nggak hamil. Apa sebabnya kelembapan terlalu banyak? Sama. Di antaranya apa? Karena kombinasi panas lembab ditambah panas lembab. Ini contoh. Ya. Misalkan nasi. Ini nasi. Ketemu saingannya, misalkan panas lembab, misalkan apa? Ayam potong. Contoh saja. Ini kalau terlalu sering. Hukum asalnya makan nasi sama ayam potong panas lembab ketemu panas lembab, hukum asalnya halal. Nggak ada yang bilang makruh, nggak ada yang bilang haram. Tetapi Ibnu Muflih mengatakan jika ini dilakukan terlalu sering, kata Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dia mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena sama dengan menjerumuskan diri ke dalam malapetaka, penyakit. Ya, sedikit sekali ulama yang mengatakan makruh. Siapa yang mengatakan makruh? Mereka yang mendalami ilmu pengobatan terutama terkait dengan makanan. Coba ajib. Nah, jadinya apa? Keputihan. Jadi apa? Sperma, sudah spermanya nggak sehat, ekornya 2, ditambahi lembab. Jadi apa? Dia butuh perjuangan sangat keras. Bisa-bisa dia ngendep di sini. Atau di sini kemudian setelah berhasil menembus kelembapan di sini, dia berhasil masuk rahim, tapi apa? Sudah nggak punya kekuatan. Udah lemah. Sedang umurnya dia cuma 3 hari. Lama-lama mati di sini. Coba, 1. Kedua, ini apa? Karena kelembapan. Contoh, kalau orang punya kelembapan, terjadi keputihan, kemudian dikasih obat. Misalkan obat dari rumah sakit, dikasih apa? Resep namanya apa? Nystatin. Anti jamur. Dikasih herbal. Apa? Rendam daun sirih. Daun sirih direbus, kemudian dia berendam di ember untuk menghilangkan. Kenapa? Karena daun sirih sifatnya panas kering. Ya, ini lembab berlebihan. Untuk menghilangkan kelembabannya pakai lawannya. Walaupun pakai ini, mau pakai obat kimia, mau pakai herbal, mau pakai terapi akupunktur, mau pakai apapun juga, kalau dari mulutnya pola makan masih tetap, ya. Ini dari mulutnya, ya. Pola makan masih tetap, maka apa? Akan kembali lagi terjadi kelembapan setelah efek dari obat ini hilang. Kedua, keasaman berlebihan. Keasaman berlebihan kenapa? Nih, kalau teori dahulu panas ketemu panas. Kalau teori sekarang apa? Banyak asam ketemu asam. Nasi sifatnya asam. Protein hewani sifatnya asam, misal. Akhirnya apa? Spermanya keasaman. Jadinya apa? Mati. Ya. Spermanya apa? Sperma mati, ya. Kenapa mati? Karena mati keasaman. Ini belum sampai sini sudah mati, coba. Coba ajib. Maka apa? Cari solusinya. Kalau hakikat penyebab adalah makanan, berarti hakikatnya obat dengan izin Allah juga makanan. Makanya dokter Cina klasik yang disebutkan dalam kitabnya Huang Dinejing, ya, penyakit yang sulit diobatin kembalinya kepada apa? Ternyata makanan. Betul memang. Taib. Kemudian setelah itu kita bahas lagi. Kalau seandainya ini nggak ada masalah. Kemudian sperma sukses dengan perjuangan sangat keras, jihad fisabilillah, ya. Tenaga kuat, Masya Allah. Demi apa? Menghasilkan anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
sperma naik. Kemudian terjadi ovulasi, pembuahan di sini. Ya, sel ovum sama sperma ketemu. Terjadilah apa? Ovulasi, pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, ternyata di ovarium ini ada juga namanya hormon apa? Corpus luteum. Corpus luteum ini ternyata apa? Yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan kepala nih. Ada namanya di otak namanya apa? Kelenjar apa hipofisis atau kelenjar pituitari ya, yang dijuluki dengan master of gland, ranjanya kelenjar. Kelenjar ini kacau kalau apa? Kalau makanan, minuman kacau. Dia ikut kacau. Kalau dia kacau, akan mengacaukan hormon ini. Kalau hormon ini kacau, ini akan berdampak. Jika ternyata hormon ini kurang, dinding rahim akhirnya apa? Tipis. Ketika sudah terjadi pembuahan, sigot ya mau nempel di dinding. Dinding rahim tipis, akan terjadi apa? Kira-kira apa? Keguguran. Coba ajib. Terjadi keguguran. Kalau ada dokter bilang dinding rahimnya tipis, penyebabnya ya ini, gara-gara makanan kita. Sebaliknya ada yang dinding rahimnya tebel banget, nggak tersisa ruang untuk si janin. Sama. Juga nggak jadi hamil juga. Ya, kenapa? Ini kebanyakan. Coba. Kembalinya apa? Makanan lagi, makanan lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahimahumullah jami'an, ya, kita kembali lagi. Adapun pada kasus kaum lelaki, kaum pria, ya, ini kaum wanita. Adapun pada kaum pria, nanti juga terjadi kekacauan pada hormon. Kita lihat, permisi, pria, ya, wanita, kemudian mandul, ya, bahasa Arabnya adamul injab. Adamul injab atau bahasa Arabnya al-uqum. Mandul. Ya. Apa sebab utamanya? Pertama, hormon kacau. Hormon kacau karena apa? Tadi, kombinasi makanan yang buruk. Ya, kebiasaan makan yang buruk. Baik. Setelah itu akan menyebabkan apa? Dimer terlalu tinggi. Dimer terlalu tinggi. Ini percobaan kami yang kami dapati di lapangan. Yaitu apa? Kekentalan darah tinggi. Darah ini adalah unsur pembentuk apa? Pembentuk ya, pembentuk sel ovum dan sel sperma. Kalau ternyata darahnya kotor, darahnya kental, ya, nutrisi akhirnya apa? Kurang, oksigen kurang, jelas pengaruh kepada dua-duanya. Bisa dipahami? Ini konsep simpel banget. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan kemandulan. Maka terapi yang perlu dilakukan apa? Perbaiki pola makan sehingga hormonnya jadi normal, perbaiki pola makan sehingga kekentalan darah tidak terlalu tinggi. Dan untuk membantu kekentalan darah terlalu tinggi, bisa dilakukan terapi donor darah rutin, bisa fasdu, ya, juga bisa bekam. Kalau dari makanannya berarti apa? Kalau dari makanan, usahakan apa? Hindari ya makanan yang manis pekat di antara makanannya. Terus apa? Kombinasi panas dingin itu penting. Ya, inilah rahmatullah jami'an. Simple, mau untuk lakinya, mau untuk wanitanya. Tapi apa? Kaum wanita lebih banyak diperhatikan. Kenapa? Karena alat yang terkait dengan kesuburan sangat banyak sekali dibanding kaum pria. Ini penyebab apa? Penyebab kasus medis. Yang terakhir, nggak hamil-hamil karena kasus non medis. Seperti apa? Sihir. Ya,
Kami dapati seorang ibu-ibu, Masya Allah, 2 tahun nggak hamil-hamil. Habis malam pertama, habis akad nikah, malam pertama perut langsung besar. Di USG hasilnya nggak ada masalah. Hormon nggak ada masalah. Ternyata sering mimpi apa? Mantan pacarnya masih seneng sama wanita ini. Sedang wanita ini nikah sama orang lain. Berarti terapinya dia adalah nggak pakai pola makan, ya, nggak pakai terapi-terapi kombinasi panas dingin, tapi terapinya apa? Ruqyah. Ya, terapinya ruqyah. Maka ini apa? Lihat kasusnya medis apa non medis. Untuk gejala non medis, gejalanya ada 3. Gejala ketika dia sadar, gejala ketika dia tidur, gejala ketika dia diruqyah. Ketika sadar, sering sholatnya ngelantur, ngalamun, tidak khusyuk. Sering diajak ngobrol, dia sering ngelamun. Kemudian subhanallah kadang melihat suatu berkelebat. Ya, terkadang juga dia ini untuk menegakkan sholat 5 waktu, baca Al-Quran, zikir berat. Ya, dihambat. Ya, ini diantara tandanya ketika sadar. Ketika tidur, sering mimpi orang-orang yang dulu sempat senang sama dia. Ya, itu diantara contohnya bahwa ada kasus sihir. Atau sering mimpi makhluk halus dari al-fuwaisiq. Seperti apa? Sering nampak diantaranya tikus, ya, sering nampak juga kadang cicak, kadang ular, kadang anjing, kadang kecoa dalam mimpinya. Kadang nampak masuk ke tempat yang menakutkan. Adapun gejala ketika diruqyah berdampak efek muntah dan lain sebagainya. Maka jika kasusnya non medis, kita kembalinya kepada kasus non medis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, barangkali ada pertanyaan dari Zoom. Tafadhol barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, insyaallah yang sebentar sangat sekali dan ini sudah masih penasaran. Namun demikian kita sudah masih pukul 12:22 menit. Insyaallah kita akan memberi kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya. Disilakan bagi jemaah dari Masjid Indonesia yang ingin bertanya. Silakan dari rumah ataupun dari di tempat. Jika belum ada, sambil mengumpulkan dulu ini untuk bertanya, ini mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan yang masuk melalui WA pekerjaan mengaji. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya pada saat menjalankan ibadah haji reguler kurang lebih sekitar 40 hari. Sebaiknya makan atau minuman apakah yang bisa menjaga stamina kita selama di sana? Kebiasaan selama di tanah air sudah mengurangi. Ya, urusannya panjang atau jangan sampai haji tertunda. Ya, maka tentunya sebelum haji ya betul-betul jaga fisik. Untuk jaga fisik tentunya kita mengambil sebab, dan sebab yang terbesar adalah pola makan. Ya, jaga pola makan. Ya, pola makan yang dijaga sebagaimana biasa yang kami sampaikan di kajian-kajian atau di buku kami Latai Asy-Syifa'u Gharib. Anda lihat konsumsi di pagi hari yang terbaik seperti misalkan buah. Buah pertama yang masuk adalah yang manis-manis seperti semangka dan kurma, rutop misalkan, atau kurma kering. Ya, kemudian juga bisa mengambil sebab di pagi hari konsumsi kurma ajwa yang sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, man tasabbaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa yang pagi hari konsumsi kurma ajwa, maka pada hari itu disebutkan dalam lafaz Imam Bukhari dari pagi sampai malam
dia tidak akan terkena sihir dan racun. Ya, sihir dan racun. Dan kurma ajwa termasuk buah dari surga. Nah, dan Allah jadikan padanya keberkahan. Ya, ajwa al-aliyah. Ajwa al-aliyah yaitu kurma ajwa yang ada di daerah al-aliyah, yaitu nama daerah Madinah. Ya, yang di situ adalah kurma yang didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian subhanallah di siang hari konsumsi panas dingin, malam juga panas dingin. Di atas jam 8 malam, 9 malam jangan biasakan ngemil atau makan misalnya, ya. Itu di antara sebabnya. Kemudian juga sebabnya juga pola istirahat juga dijaga. Jangan biasa begadang, itu termasuk sebab juga. Kemudian olahraga juga dijaga, ya. Cukup olahraga kata Ibnu Qayyim sampai membuat kulit warna kemerahan. Nggak perlu olahraga ekstrim. Ekstrim dari sisi jenis olahraganya, mau haji harus nge-gym. Nggak perlu. Mau haji olahraga ya sehari sampai 2 jam, ya goes dari Bandung sampai ke puncak, masya Allah, Kisarua misalkan, sehat biar kuat haji, nggak perlu ekstrim. Nah, cukup sedang-sedang, ya. Dan olahraga ini termasuk membantu metabolisme tubuh kita. Kemudian tetap juga dilakukan puasa, ya, tetap dilakukan puasa. Yang alhasil ambil konsep yang tadi, silakan Anda makan, jangan berlebihan. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Makannya nggak usah berlebihan. Kalau makan, ya, berlebihan dari sisi apa? Jumlah, ya, kuantitas jumlahnya, atau berlebihan dari sisi apa? Frekuensinya. Ya, makan pagi, makan duha, makan duhur, makan asar, makan maghrib, makan menjelang tidur. Subhanallah, nggak ada ceritanya perut kosong-kosong. Nah, banyak rahmatullah jaminan apa? Yang jelas semakin Anda banyak makan, semakin Anda sakit. Ya, makanya makan tadi seperti apa kata Rasulullah, martabatul hajah itu paling baik. Cukup sampai bikin tulang punggung tegak, tuh kebutuhan primer. Kalau memang masih nafsu, apa kata Rasulullah tadi? Wa in kana la mahala, apa kata Rasulullah? Kebutuhan sekundernya kata Ibnu Qayyim tadi dimasukkan dalam hadis ini seperti apa? Makan yang dijadikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu kebutuhan sekunder. Dan kebutuhan tersier apa? Ngemil terus. Nah, akhirnya apa? Lambung capek, pencernaan capek, ginjal capek, jantung capek, semuanya capek. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jaga diantaranya apa? Pola makan ini penting. Pola makan juga dibantu dengan pola istirahat, dibantu dengan apa? Olahraga. Nah, dibantu juga dengan olahraga plus puasa tetap, ya. Makanya Allah jadikan kemarin, ya, sebelum Ramadan ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu sebenarnya untuk menyiapkan hati kita plus fisik kita. Kita banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan nggak bisa tidak, harus kita puasa 29 hari atau 30 hari. Kecuali jika ada wanita haid dan nifas. Ya. Strength betul-betul 29 hari, 30 hari kita puasa. Dan berikutnya Syawal, ada 6 hari Syawal setelah Ramadan. Di sini sebenarnya ada hikmah. Sebagaimana ibadah sholat ada qabliyah, ada ba'diyah, antara sholat fardu juga ada Ramadan, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya, Sya'ban dulu mulai naik. Ramadan puncak-puncaknya, Syawal mulai turun. Coba ajib, hikmah Allah jadikan puasa Syawal seperti apa? Kita terapi tapering off. Habis strength puasa 29 hari, 30 hari, jangan langsung nggak puasa sama sekali. Jangan. Justru akan terjadi apa? Malapetaka bagi tubuh kita. Kaget. Akhirnya apa? Kemudian apa? Diturunin makanya puasa 6 Syawal. Sunnah. Ya. Jadi kebiasaan puasa terus-menerus tiap hari 29 hari, 30 hari, diturunin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Turun pelan-pelan. Baru setelahnya ada orang nggak pernah puasa sama sekali kecuali Ramadan. Makanya dilanjutin ada puasa Senin dan Kamis, ya, sehingga tetap menjaga kondisi tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah itu. Dan adapun faktor dari dalam bikin enjoy terus. Mau haji ketakutan, khawatir, sehingga apa? Makannya kentang terus. Ya. Makannya ubi terus sebagaimana pertanyaan tadi. Enggak gitu juga, ya. Hidup sekali dinikmati. Nikmati hidup dengan apa? Cara pola hidup yang benar. Dengan itu apa? Jadinya kita sering bisa mendatangi ketaatan Allah, istiqomah juga kuat.
jaga pola makan tapi salah. Saking takutnya, akhirnya apa? Minum air putih saja. Nah, makanya makan ubi terus, nggak ada makan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, insyaallah itu. Terima kasih sudah. Baik, selanjutnya bagi jemaah dari Masjid Indonesia, berkali ada yang bertanya, silakan. Yang saya mau tanyakan, alhamdulillah saya olahraga sama keluarga itu walaupun kadang ada lagi gitu yang pasti dan pagi itu mengambil. Yang saya mau tanyakan itu kalau misalnya anak saya di usia 3 tahun, baiknya itu apakah tetap terutama yang pagi ya, apakah tetap makan buah aja cukup, atau misalnya kadang dia yang sebetulnya biasanya kita kasih telur, baiknya seperti apa? Masya Allah. Jazakallah khair. Anak-anak tentunya mereka nggak punya mindset seperti kita. Tapi kita juga bisa mengajarkan kepada mereka gaya hidup sehat. Bisa kita pahamkan. Ya, tapi kalau model kayak anak kita 2 tahun, susah. Makan seenaknya. Ya. Kalau bisa dikondisikan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dikondisikan, ya nanti ada saatnya. Kenapa? Karena usus mereka nggak seperti usus kita. Usus mereka, masya Allah, masih bersih-bersihnya. Walaupun kita kasih makanan yang kadang nggak baik, ya masih mending usus mereka dibanding usus kita. Ya, yang usus kita, subhanallah, ya sudah banyak keraknya, ya banyak kotorannya. Maka apa? Saatnya membersihkan apa dengan makanan, pola makan yang benar. Nah, tapi dengan itu tetap juga Bapak diantaranya nanti apa? Termasuk punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak melalui pola makan. Kalau enggak apa? Nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau anak kita sakit-sakitan gara-gara kita juga punya tanggung jawab. Kita juga termasuk mas'ul, ya. Kita juga termasuk yang menyebabkan perantara mereka sakit. Nah, anak 3 tahun ya semampunya saja, dijalani aja. Nah, dan mereka bisa umur 1 tahun pun pakai pola makan ini aman, nggak membahayakan. Ya, justru baik untuk mereka walaupun proses tumbuh kembang. Nah, untuk lansia juga baik, bahkan sangat baik sekali. Di antaranya ada ibu-ibu yang pernah sakit mah usianya 90 tahun. Sudah diobati pakai obat di apotek nggak sembuh. Sudah diobati dengan obat-obat masya Allah herbal apapun nggak sembuh. Ternyata ajib ya, hanya menggunakan kurma sama timun dengan izin Allah selama 1 pekan sembuh. Coba cara sangat simpel banget. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Islam Jemaah melalui WA Presiden Haji dengan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara keluarga sekalian Haji jemaah yang di Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini adalah yang pertama. Pernah melakukan kemaksiatan secara sendirian, kemaksiatan sendirian yakni onani, di mana saat ini belum menikah juga, sehingga efeknya ejakulasi dini, sperma encer dan sedikit, serta keluhan lainnya dalam sistem reproduksi. Mohon sarannya ya Ustazuna, dan apakah masih bisa disembuhkan penyakit ini, serta bagaimana herbalnya dan terapi yang baik untuk hal ini agar ejakulasi dini sembuh, sperma jadi normal kembali, agar bisa menikah dan mempunyai keturunan. Demikian pertanyaannya Ustaz. Biasanya maksiat seperti ini seperti apa? Adatus sirriyah. Yaitu seperti apa? Seperti adatus sirriyah atau istimna onani. Ya. Baik kaum pria ataupun kaum wanita. Ya. Ini termasuk perbuatan dosa. Asal hukumnya onani ini dosanya dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil ini dilakukan berulang-ulang, akan sebagaimana dikatakan Ad-Dhahabi dalam Al-Kabair, kitabnya Al-Kabair, bisa menjadi dosa besar. Jika dosa kecil ini dientengin, akan bisa jadi dosa besar.
Jika dosa kecil ini di video, di share, diceritain ke orang-orang, akhirnya orang-orang ikut-ikutan, akan jadi dosa besar. Nah, alhasil kemaksiatan semacam ini hendaknya siapapun dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hakikatnya kenikmatan yang dia rasakan dari perbuatan maksiat ini adalah kenikmatan yang semu. Setelah dia mengeluarkan apa yang dia idam-idamkan dengan apa? Taladzud tadi atau orgasme tadi, demi Allah dia nggak akan mendapatkan hakikatnya kenikmatan. Dia hanya berkhayal. Dan saat itu setelah dia berkhayal kemudian terjadi betulan, apa yang terjadi? Dia pasti dan pasti akan merasakan menanggung dosa. Dia merasa dia berbuat dosa. Satu. Ya. Kedua, ya, menanggung dosa ya. Satu. Kedua, apa yang terjadi? Saraf-saraf dia akan melemah. Ya. Ketiga, apalagi dilakukan setiap hari, dipaksa. Akhirnya apa lama-lama? Pabrik dia akan mengering. Ya, pabrik dia akan mengering. Dosa dia tanggung di dalam hati, pasti dan pasti dia merasa. Ya, kedua, keempat, berikutnya apa yang terjadi? Setan masuk dari pintu maksiat seperti ini. Satu maksiat yang diulang-ulang akan menjadi apa? Benteng pertahanan tubuh kita mulai ada celah. Sebagaimana disebutkan, bahwasanya sebagaimana disebutkan dalam Talbisul Iblis, ya, dikiaskan bahwasanya dalam kitab tersebut dikiaskan hati kita itu layaknya benteng. Benteng itu punya apa? Punya dinding-dinding sekelilingnya, asur namanya. Ya, dinding benteng, menara-menara. Dan setan, ya, dan dinding benteng ini dipasang kaca-kaca. Di masa silam kaca, di zaman sekarang CCTV. Dan setan ini apa yang dilakukan? Permisi, melempar asap agar kaca tadi jadi tertutup. Dan mencari pintu-pintu celah dari pintu istana. Ya, pintu dinding pertahanan. Mana celah lubang yang kecil? Diintip kapan penjaga benteng ini akan ngantuk, akan tidur, akan lalai dari pintunya. Saat itulah iblis dan pasukannya akan menyerang benteng. Dan benteng itu adalah hati kita. Subhanallah. Dan ketika seseorang berbuat satu maksiat yang diulang-ulang, itu akan menjadi celah masuknya syaitan. Imma ada celah diantaranya satu maksiat seperti tadi onani diulang-ulang. Imma apa? Dia punya dendam. Dendam ini nggak segera apa? Dibersihkan, dipelihara terus. Maka pintu masuk dari situ. Imma ada yang sedih berlebihan, maka masuk dari situ. Ada yang suka ngelamun, masuk dari situ. Ada yang suka lihat film porno, masuk dari situ. Ya, subhanallah, kalau kami dapati pada anak kecil beberapa waktu silam, baru sekitar 4 hari lalu, ada anak-anak usia SMP kena OCD. Wudhu diulang-ulang. Kemudian apa? Sholat takbir nggak selesai-selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diulang. Ya, dinasehatin bapaknya suka marah, disuruh sholat nolak. Satu pertanyaan yang kita tanyakan. Apakah anak ibu suka lihat HP begadang di malam hari? Oh, Masya Allah, dari Isya sampai subuh. Ini pintu kelalaian. Hati-hati dari anak-anak kita. Nah, Anda akan diminta pertanggungjawaban dari HP yang Anda berikan kepada anak-anak. Ya. Ini subhanallah, alhasil pintu masuk dari mana? Celah setan masuk. Dari hal ini, perbuatan dosa berupa onani tadi, dia akan masuk dari pintu situ. Saat itulah sebenarnya apa? Dia ejakulasi dini, ya, bisa suatu saat nanti dia mandul. Yang naasnya kami dapati beberapa pasien yang konsul, seorang istri yang masih muda belia ini cerita, pasangan hidup baru aja nikah. Ustaz, saya ini cantik, ya, kata dia. Tapi suami saya tuh nggak ada syukur-syukurnya. Kebiasaannya sering melihat film porno. Kebiasaannya sering kalau mau permisi, kalau mau mendatangi saya harus lihat video porno dulu untuk bisa menimbulkan efek syahwat dia. Kemudian kalau sudah mendatangi saya nggak sampai 3 menit,
katanya. Kalau naik mobil, matanya itu nggak bisa diem. Ada wanita dikit, padahal wanita itu nggak secantik saya. Selalu dilihat. Ini laki-laki perlu diruqyah. Wallah, demi Allah, laki-laki yang sudah kemasukan jin. Ya, akhirnya apa? Juga kadang mandul. Kenapa? Yang bikin ngaco ternyata bukan pola makan, ternyata jin yang mengacaukan tubuh dia. Wah, ini rahimakumullah, cara pengobatannya gimana? Pertama, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Lakukan ruqyah mandiri. Dan taubatnya taubatun khalisah. Taubat nasuhah. Yang syaratnya ada 4. Itu apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Kedua apa? An-nadam, menyesali perbuatan yang telah lalu. Yang ketiga apa? Al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat apa? Dilakukan ketika itu pingin taubat, langsung taubat ketika itu. Jangan apa? Nunggu 10 kali lagi lah onani baru saya taubat. Nasallallahu alaihi. Jangan. Mengakhirkan taubat membutuhkan taubat di atas taubat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian apa? Lakukan ruqyah mandiri. Ya, dzikir pagi petang terus, jadikan dzikir pagi petang, baca Al-Qur'an, ikuti kajian-kajian offline, jangan sering ikuti kajian online. Ya, malaikat nggak hadir di kajian online. Hadirnya malaikat di kajian offline, malaikat ridha, meletakkan sayapnya karena apa yang kita perbuat. Ya, dia menundukkan, senang dengan apa yang kita perbuat. Nah, kemudian juga subhanallah ruqyah mandiri. Ya, sebelum tidur juga baca doa ruqyah mandiri, baca ayat-ayat ruqyah, taruh di perutnya, ya, angkat terus, bantu rangsang mual. Ini nggak diajarin Nabi, tapi diperbolehkan. Ya, sebagaimana hadis Auf bin Malik, ketika Auf bin Malik bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah." Ya Rasulullah, dulu kami meruqyah ketika kami belum masuk Islam. Kami juga meruqyah orang kena sihir, tapi pakai apa? Kata-kata yang baik. Sebelum kami masuk Islam. Bagaimana menurutmu ruqyah kami ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Hatu ruqakum. Beri gambaran kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Setelah dijelaskan sama Auf bin Malik ruqyah di masa jahiliyah, kemudian apa kata Rasulullah? La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirk. Enggak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama enggak ada unsur kesyirikan. Termasuk ruqyah mandiri, enggak diajarin Nabi bagaimana caranya, tapi enggak ada unsur kesyirikan, boleh silakan dipakai. Seperti daun bidara enggak ada diajarin Nabi, tapi para ulama biasa menggunakannya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menggunakan 7 daun ditumbuk, taruh di air, kemudian dibacaan ayat ruqyah, kemudian diminum. Syekh bin Baz juga demikian menganjurkan sebagaimana Al-Hafidz melakukannya. Nah, ini sah-sah saja. Baca Al-Qur'an, ya, ta'awudz, ya, baca Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, tiupkan, kemudian basuh, rangsang untuk mual muntah. Dan jangan lupa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya rahmatullah jami'an. Kemudian yang berikutnya apa? Ambil sebab diantaranya apa? Hentikan sudah perbuatan yang sebelumnya. Ya, jadilah manusia yang bertakwa. Ya, jangan suka ngelihat yang haram. Kata para ulama, ya, aqwan nas fil firash atqahum. Orang yang paling kuat di ranjang untuk melakukan hubungan suami istri adalah orang yang paling bertakwa. Semakin mata kita ditundukkan dari melihat yang haram, di zaman sekarang mau dunia nyata, dunia maya, kita tundukkan mata kita, dia akan menjadi suami yang paling kuat di depan istri, bahkan istri-istrinya. Nabi SAW punya 9 istri. Satu malam 9 istri digilir sekaligus. Kadang sekali mandi, kadang 9 kali mandi. Nabi Sulaiman satu malam 100 istrinya digilir sama Nabi Sulaiman. Nah, antum setiap malam menggilir istri antum cuma satu. Satu aja kadang sepekan masih kadang-kadang. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Itu saja, semoga bermanfaat. Tafadhol. Dari Saudara Mufti di Kota Bandung, bagaimana pengobatan kanker bola yang didiagnosa yang hanya sudah jauh dan sampai Barakallahu fiik.
pertama, sebagaimana kami yang telah coba sebelumnya, ya, pola makan dicoba strength. Ya, pola makan yang kami jelaskan dalam kajian-kajian yang semakna dengan kajian dahsyatnya kombinasi panas dingin, dilihat, dicatat. Kalau bisa beli bukunya, buku Latai Asy-Syifa Uga Qarib. Betul-betul pola makannya dijaga. Dengan izin Allah, subhanallah, sudah banyak yang sembuh, ya, dari mereka yang sudah kena kanker, ya, dengan pola makan yang benar. Nah, juga bisa Anda gunakan herbal. Herbalnya banyak banget pilihannya, ya. Herbalnya banyak banget pilihannya, seperti yang sudah teruji coba, ya. Ada yang menggunakan diantaranya kencing onta dan susu onta digabung, masya Allah. Nah, ada yang kasus kanker sarkoma, ya, seperti biji-biji banyak di rahim, sampai dokter angkat tangan. Kenapa? Karena saking sibuknya, susahnya mana yang mau diangkat, saking banyaknya dan meratanya. Ya, artinya apa? Jangan putus asa. Ya, kalau ada orang masih banyak jalan menuju Roma, kita bilang masih banyak jalan menuju kota Mekah. Ya, masih banyak jalan menuju kesembuhan. Maka jangan putus asa, ambil sebab. Ya, kemudian Anda mungkin bisa hadir ke terapis-terapis yang konsepnya ingin membebaskan peredaran darah di sekitar panggul. Ya, nah, juga pola makan itu penting. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, usahakan rutin fasdu, karena penyebabnya kanker adalah stagnasi peredaran darah, darah yang tersumbat. Jadi apa? Di fasdu rutin biar darah nggak tambah menyumbat. Karena darah yang sifatnya rasanya sifatnya manis pekat akan semakin menyumbat darah. Kemudian bisa jadi ibu-ibu ini terkena kanker, bisa jadi beberapa waktu sebelumnya mungkin sempat jatuh, mengalami trauma pada panggul. Ya, saat itu dia terjadi sumbatan. Atau faktor yang lainnya, alhasil bebaskan sumbatan tersebut, imma dengan fasdu, dengan gerakan plus pola makan. 3 hal ini perlu penting. Dan yang ketiga, puasa. Ya, itu juga penting. Insya Allah itu, insya Allah. Ada yang lainnya? Cukup. Nah, barakallahu fiik, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, untuk kaum muslimin, baik yang ada di majelis Baitul Ihsan ini atau yang ada di dunia maya dari kajian via Zoom atau YouTube. Dan semoga Allah angkat orang-orang sakit di antara kita. Semoga Allah jadikan kepada kita sehat al-afiyah, istiqamah ibadah, ya, sehat iman, juga sehat jasmani. Semoga Allah jauhkan kita dari semua keburukan dan kebencian. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah berikan petunjuk kepada pemimpin kita. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta